Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di video ini saya akan buat cara pemupukan kelapa sawit agar berbuah lebat. Pada dasarnya, seluruh unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ini, baik unsur hara makro primer N, nitrogen, P, fosfat, dan K, kalium, maupun unsur hara makro sekunder seperti magnesium, kalsium, maupun sulfur. Lalu unsur hara mikro pada dasarnya di dalam tanah ini telah tersedia. Tetapi setiap tanaman memerlukan jumlah unsur hara yang berbeda-beda. Untuk tanaman kelapa sawit seperti ini, unsur hara yang paling banyak dibutuhkan adalah unsur hara N, nitrogen, kemudian unsur hara K atau kalium, dan selanjutnya unsur hara fosfat. Itu unsur hara makro primer. Sedangkan unsur hara makro sekunder yang paling banyak dibutuhkan magnesium, kemudian boron dan sulfur. Demikian juga unsur hara mikro. Tanaman kelapa sawit membutuhkannya itu tidak sama setiap fase pertumbuhannya. Tanaman akan berproduksi secara maksimal jika kebutuhan unsur hara terpenuhi, kemudian faktor-faktor produksi itu juga terpenuhi seperti ketersediaan air yang ada di zona perakaran kelapa sawit ini cukup untuk melarutkan pupuk-pupuk yang kita aplikasikan. Kemudian penyinaran matahari yang cukup. Nah, jika ketiga faktor ini dapat terpenuhi secara maksimal, maka tanaman kelapa sawit ini akan berproduksi secara maksimal. Untuk memenuhi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit, kita dapat memasok unsur hara dalam bentuk pupuk. Pertanyaannya, bagaimana cara memupuk tanaman kelapa sawit ini agar dapat berproduksi secara maksimal, dan yang tidak kalah penting, biaya yang kita keluarkan dari pembelian pupuk itu dapat ditekan serendah mungkin. Nah, dalam video ini saya jelaskan cara pemupukan yang efektif dan efisien agar hasil buahnya keliling, tandan buah menjadi lebih berat, dan pengeluaran itu seminimal mungkin. Maka untuk itu ikuti terus video saya agar para rekan-rekan mendapat informasi yang jelas, padat, akurat, dan untuk itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berilah pupuk yang benar-benar dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit ini. Tanaman ini sangat membutuhkan unsur hara nitrogen dalam jumlah yang besar. Selanjutnya unsur hara kalium dan unsur hara fosfat. Maka berilah pupuk urea sebagai sumber nitrogennya. Lalu pupuk KCl atau MOP itu sebagai sumber kalium, dan pupuk RP kita gunakan sebagai sumber unsur fosfat. Pupuk RP dari segi biaya atau dari segi harga itu cenderung lebih murah, dan efektivitas ketanaman kelapa sawit ini juga tidak kalah jika kita bandingkan dengan pupuk TSP. Yang kedua, periksa pH tanah tempat tanaman kelapa sawit ini tumbuh. Ini contohnya kita periksa terlebih dahulu pH tanah di sekitaran ini.
Nah, di sini pH-nya itu netral, berada pada pH 7. Jika pH tanah ini asam, maka aplikasikan terlebih dahulu pupuk dolomit, tujuannya untuk menetralkan keasaman tanah. Yang ketiga, aplikasikan terlebih dahulu pupuk yang reaksinya lambat seperti pupuk dolomit atau pupuk RP, rock fosfat. Yang keempat, lakukan teknik pemupukan agar kehilangan unsur hara sekecil mungkin. Caranya, aplikasikan pupuk dengan cara dibenam ke dalam tanah. Kelima, lakukan pemupukan urea dengan metode 1,6. Artinya, 1 dosis pupuk urea diaplikasikan menjadi 6 kali. Misal, jika dosis pupuk urea 3 kg per pohon per tahun, maka aplikasikan menjadi 6 kali. Metode ini sangat baik bagi pertumbuhan dan produksi kelapa sawit. Yang keenam, jaga kelembaban tanah dengan cara menjaga gulma-gulma yang berdaun lunak tetap tumbuh di areal perkebunan kelapa sawit ini. Tujuannya agar tanaman dapat menyerap unsur hara secara maksimal. Yang ketujuh, aplikasikan unsur hara mikro yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Nah, unsur hara mikro yang paling banyak dibutuhkan tanaman kelapa sawit ini adalah unsur boron. Unsur ini didapat dari pupuk borat. Lalu unsur hara mikro yang juga sangat dibutuhkan untuk menunjang produksi tanaman kelapa sawit ini adalah unsur Cu atau kuprum. Nah, unsur Cu ini dapat kita pasok dari pupuk koper sulfat. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya.